semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyo makaryo Jawa Timur tambah jaya. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTP 100% Jawa Timur. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTP 100% Jawa Timur. Lombok, sebuah pulau di Sunda kecil, adalah ia yang disebut dalam Kitab Negara Kertagama dari zaman Kerajaan Majapahit sebagai Lombok Sasak Mirah Adi. Berarti, kejujuran adalah permata kenyataan yang baik. Kini, Lombok dikenal sebagai negeri kaya budaya, tanah penghasil kain tenun nan indah, dan salah satu destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia, dengan Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah sebagai timur epicentrum. Hadirnya banyak penguasa seperti Kerajaan Laek, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Selaparang, hingga Kerajaan Karangasem tak hanya berandil besar pada berkembangnya agama Hindu dan Islam di masa lampau, tetapi juga melahirkan akulturasi budaya dari Jawa dan Bali yang memunculkan pengaruh kuat bagi kehidupan tradisi masyarakat, termasuk suku Sasak, salah satu penduduk asli mayoritas di Lombok. Buroni nganakan-akan kemudian seuang panggil ini si sang raja. Setelah dia lihat sama sang raja ini manjangan, ini kijang, kemudian diburulah olehnya. Nusa Tenggara Barat ini terdiri dari dua pulau utama ya, Lombok dan Sumbawa. Lombok ini adalah tujuan migrasi bangsa-bangsa yang berlangsung cukup lama, terus-menerus, sehingga di Lombok ini ditemukan
banyak sekali variasi daripada adat istiadat, kemudian budaya dan sebagainya. Nah, berbicara tentang kebudayaan ini, sebagaimana kita ketahui bahwa kebudayaan ini dia akan berhubungan dengan 3 aspek. Yang pertama, aspek yang berkaitan dengan norma dan nilai, ya, norm and values, ya. Ini yang kemudian mewujud menjadi sistem teologi, cara berspiritual dan sebagainya. Kemudian ada yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat yang berpola. Inilah yang melahirkan tradisi, adat tradisi. Yang ketiga yang berkaitan dengan aspek hasil karya cipta rasa. Inilah yang mewujud menjadi hasil tenun dan seterusnya. Kain tenun adalah wujud wastra yang menjadi jati diri masyarakat Lombok. Ia telah jadi bagian dalam hidup masyarakat selama ribuan tahun. Kain tenun tak hanya indah, tapi juga mengandung nilai filosofis yang secara simbolik disampaikan lewat motif-motif yang beragam. Variasi motif ini sekali lagi dipengaruhi oleh akulturasi budaya dan kepercayaan yang hidup di Lombok dari generasi ke generasi. Seperti di Desa Bayan, Lombok Utara, yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Ada salah satu sejarah, istilahnya cerita dari leluhur kami, bahwa masuknya Islam ke Pulau Lombok itu berawal dari Bayan ini. Yang pertama dibawa oleh penyebar agama Islam yang berasal dari Baghdad. Nama beliau Gaus Abdul Razak, dan kemudian disempurnakan lagi oleh para walinya. Misalnya para wali dari Jawa Timur. Dan di sini alhamdulillah Islamnya mulai berkembang dari saat itu. Pada sekitar awal abad ke-16. Perkembangan Islam di Bayan memang kokoh. Dipertegas dengan situs-situs Islam yang lestari, seperti Makam Petilasan dan Masjid Kuno Bayan yang berdiri sejak abad ke-17. Masjid Kuno Bayan Bele ini dengan luas areal 1 hektar 29 are dan dikelilingi oleh 6 bangunan makam. Yang di sebelah ini adalah makam-makam para penerima ajaran Islam di sini. Kalau ada acara ritual seperti Maulid, Idul Fitri, Idul Adha, mereka selalu memakai kain merah, kereng abang dan dodot jasa juga. Dan itu pun cara penggunaan pakaian tersebut ada khusus caranya. Seperti mungkin kalau kita naik ke Masjid Kuno ini dengan kita bangsawan, berarti kita harus memakai pakaiannya sejenis sampur namanya. Berarti kita harus menutupi lengan kiri. Dari segi pakaian pun kita sudah tahu mereka dari golongan apa. Soalnya kalau masyarakat biasa, mereka cuma pakai kemben biasa. Dan kalau masyarakat yang bangsawan, mereka pakai sampur. Kain tenun Bayan masih dibuat secara tradisional, dengan tangan dan dibantu alat tenun sederhana dari kayu. Yang jadi ciri khas tenun Bayan itu sebenarnya banyak sih gitu ya kan, berbagai macam tempat gitu kan. Khususnya kalau kain itu rendong abang, itu khusus untuk adat ritual. Kalau rendong abang rejasa gitu. Kalau yang seperti saya pakai ini kayak lipak gitu, itu untuk acara formal gitu. Tapi diharuskan juga gitu ya, karena kita di sini itu kenapa tenun sampai sekarang masih dipertahankan khususnya Bayan ya di Lombok Utara ini, karena masyarakat adat sangat membutuhkan gitu. Kita di sini tujuan utamanya itu untuk mencukupi atau melengkapi pakaian masyarakat adat gitu. Makanya sekarang juga dengan adanya pandemi ini juga kita tidak begitu merasakan lah, karena masyarakat membutuhkan setiap saat gitu. Korang alam kita masih seperti kalau untuk upacara adat itu kita membedakan kan untuk upacara adat. Dulu juga awalnya semua kain tenun itu dari perwarna alam. Sekarang juga karena banyak konsumen luar yang butuh gitu, jadinya ya kita memperbanyak yang sintetis gitu.
Jong itu singkatan dari junjungan. Kalau jong ini harus di atas gitu kan. Tapi ini dipakai pas acara ritual saja. Itu pun kita pakai acara formal, dan ada meninggal juga, pati juga kita pakai. Jadi itu di atas saja gitu, di kepala gitu. Yang ini namanya lipa. Ini biasanya untuk kembar perempuan gitu ya, pasangannya kain poleng ini. Yang seperti saya pakai ini, dan ini londong abang. Ini londong abang yang khusus dipakai acara ritual gitu. Tapi yang punya rumbe gini itu khusus laki-laki gitu, karena dia harus makainya ngujung gitu. Pasangannya rejasa. Jadi kalau mau tanya ini beliau itu orang asli Bayan atau bukan, punya rejasa nggak gitu, pasti punya gitulah gitu ya. Sapu itu kayak udeng gitu untuk laki-laki. Memang dia dari Jawa, mungkin batiknya dulu dari Jawa. Dan ada juga kalau yang dibuat di sini itu khusus untuk kiai, dari benang putih dan yang putih polos. Kiai dan pengulu. Kain tenun bagi masyarakat Bayan dianggap sakral. Khusus motif, setelah Islam masuk, wujud makhluk hidup dalam motif tenun Bayan mulai dihindari atau disamarkan. Motif tumbuhan atau bebungaan kini menjadi lebih dominan, pertanda pengaruh Islam masih kuat dijalani di Bayan. Di Desa Sukarare, Lombok Timur, para penenun berkarya dari beranda rumah masing-masing. Ciri khas kain tenun Sukarare adalah keistimewaan motif yang dirancang langsung dari kepala para penenun. Selain orisinalitas tersebut, kain tenun Sukarare masih menggunakan pewarna alami untuk mewarnai benang-benang bahan dasar tenun. Ia dihasilkan dari kulit kayu mahoni, biji buah asam, daun sirih, juga kunyit. Sejarah Sukarare sebelum menjadi desa masih dipimpin namanya kepala adat. Kepala adat mulai dipimpin sama kepala adat tahun 1755 dengan dipegang pemerintah namanya Raden Anugrah. Pada waktu itu banyak sekali pohon kapas yang ada di Desa Sukarare dan dilihat, nah ini sangat bermanfaat sekali, makanya dia membuat benang sendiri secara alami, tidak pakai yang modern-modern. Nah makanya perempuan-perempuan yang ada di Desa Sukarare kalau tidak menenun tidak boleh kawin. Itu mungkin dulu ya, kalau sekarang kan sudah modern. Kami tidak permasalahkan. Sejak kecil, para perempuan di Sukarare sudah belajar menenun. Hingga ketika dewasa, mereka sudah pandai. Kepandaian menenun memang jadi syarat untuk perempuan Sukarare bisa menikah. Karena itu, ada ungkapan yang mengatakan, perempuan tidak bisa disebut perempuan Sasak jika tidak bisa menenun. Atau, gadis Sukarare belum pantas menikah jika tidak bisa menenun. Kita kan midang bahasa Lomboknya ya. Kalau bahasa abang kan apel. Kita midang sambil kita diajak kerja sama sang gadis. Nah, dia merengek-rengek juga mau dibantu. Tolong saya isikan penengol untuk motif, kita bantu. Nah, kalau dia capek, nah kita bantu lagi kan untuk ngumpuk-ngumpuk. Nanti kalau ada yang datang lagi, mungkin dulu kan banyak pacarnya, tidak cukup satu orang. Kalau satu pacarnya dikira tidak laku-laku, makanya satu gadis bisa pacarnya 5-10. Nanti kalau kita tidak mau gantian, bertahan, cuma malah kita akan bertengkar. Nyawa taruhannya. Nanti mungkin di tengah jalan ditunggu kita. Nanti datang saya sebentar keluar, nanti datang lagi dia juga harus keluar. Makanya kalau bahasa Lomboknya
pare rekat pare rau, Semarang cekat ini mau. Ya kan deh, itu yang terjadi. Maka punya pare rekat pare rau. Ya, dan harus kita duduk rapi. Gini, duduk rapi. Ya, sambil kita bantu, malah giliran kita. Kadang-kadang kita disuruh juga ngumpul-ngumpul. Ya sambil kita ngobrol-ngobrol, sambil ada hasilnya kita pulang gitu kan. Kalau dia benar-benar rari sama kita, dikasih kain. Kalau dia memang dia kan suka sama kita, pasti wajib sudah dikasih kain. Nah dulu, kalau sekarang kan HP saja yang main, seperti kita kan sudah tersambung gitu kan. Tapi tetap walaupun tersambung, walaupun suka sama suka, tetap kita ngambilnya nyuri. Makanya hati-hati ke Lombok, di sana banyak pencuri. Gimana kita pas disebut kita pencuri, ibu bapak kita nyuri dulu baru kawin. Kalau mau kawin kan maling, dicuri. Kalau kita minta sama orang tuanya, pedang naga puspa nanti keluar sama bapaknya. Keunikan tradisi tersebut dan keindahan warna-warni kain tenunnya menjadikan Sukarare kini termasuk dalam daftar desa wisata unggulan dan tumbuh menjadi sentra tenun terbesar di Lombok. Namun, jika ingin menggali lebih dalam tentang kain tenun yang bisa menyembuhkan, datanglah ke kaki Gunung Rinjani, ke sebuah desa bernama Pringgasele. Penduduk asli Pringgasele diyakini berasal dari keturunan Kerajaan Selaparang. Tercermin lewat asal kata Pringgasele. Pringga artinya generasi atau keturunan, dan Sela dari Selaparang, kerajaan kuno yang pernah jadi salah satu kerajaan Islam terbesar di Lombok. Sejak pertama kali diperkenalkan pada abad 15 oleh Lebay Nursini, tokoh agama Islam dari Sulawesi, kain tenun masih lestari dan bertahan hingga kini. Tenun Pringgasele itu mempunyai khas. Simple tapi ada keunikan dan ada filosofi di dalam motif tersebut. Yang kedua itu warna. Dari warna alam itu, dari dulu itu masyarakat Pringgasele itu bisa membuat warna dengan cara tradisional. Tenun di Pringgasele ini ya, menurut sejarahnya itu katanya dari zaman penjajah Belanda. Sudah ada. Dari zaman penjajah Belanda itu, tenun ini sudah ditemukan katanya oleh orang Belanda. Sehingga oleh orang Belanda itu juga punya inisiatif dulu untuk menanam, apa itu namanya, kapas ya dulu. Nah, bahkan katanya kerja paksanya itu juga menanam kapas juga katanya dulu oleh orang Belanda itu. Pada zaman penjajahan Belanda itu, hasil tenun orang di sini itu dibawa paksa ke Belanda katanya. Nah, pada tahun 1998 ya, sebelum bom Bali itu, ada orang Belanda ke sini. Orang Belanda ini yang bawa tenun, hasil tenun orang sini karena diambil dari museum di Belanda sana. Iya, katanya diambil dari sana. Nah, dia bawa ke sini itu dia mau menanyakan, ini benar enggak produk ini berasal dari sini? Ya, saya mengatakan ya benar. Ini hasil tenun orang sini. Yang dia bawa dari Belanda itu namanya, motifnya motif osak. Orang sini itu menyebutnya osak. Itu motifnya biasanya di orang sini itu motif yang sangat sakral sekali itu ya. Ya, motif osak itu untuk dipakaikan selesai memandikan pengantin baru itu ya, dari selesai resepsi kemudian ada acara memandikan pengantin, maka osap tersebut yang dipakai sebagai pengganti handuk orang dulu seperti itu ya. Keunikan lain dari kain tenun Pringgasele ada pada motifnya. Banyak motif kuno yang tercipta dari proses semedi atau terinspirasi dari kehidupan masyarakat. Karena itu, selain dianggap sakral, beberapa motif diyakini bertuah untuk pengobatan. Motif khas yang khas Pringgasele itu yang dari nenek moyang itu, yang ada namanya pancor boros, ada juga namanya bidadari ngamuk, ada namanya juga telaga ngembang kayak gini. Ini yang ini namanya telaga ngembang ya. Nah, kemudian kalau yang ini namanya motif pasung ya.
Nah ini motif yang asli dari zaman dulu yang dibuat oleh nenek moyang itu, dibuat oleh orang dulu itu untuk mengobati orang yang lagi dalam pasungan. Artinya orang pasungan itu kan namanya orang kurang waras lah ya, sehingga dia dalam pasungan. Ketika dia dalam pasungan itu dibuatkan motif namanya motif pasung sebagai selimut tidur orang dalam pasungan tersebut, dan juga sekaligus sebagai obat untuk orang dulu. Ada juga namanya motifnya bidadari ngamuk. Ini untuk mengobati anak yang panjang tangan orang dulu. Orang dulu itu membuat motif itu sesuai sikon pada saat itu suatu kejadian ya sehingga karena yang membuat motif ini dulu itu ya sangat-sangat gimana gitu ya, sangat sakral sekali dibuatnya, katanya orang sufi lah kalau kita bisa bilang sekarang itu orang yang sangat dekat dengan ibadahnya sangat luar biasa sehingga dia bisa menciptakan motif yang untuk berobat. Sama juga dengan dia membuat warna-warni dari alam ini, katanya dari hasil halwat mereka, hasil halwatnya dia katanya, sehingga dia dapat warna-warni ini yang sekarang sangat sulit untuk kita tiru pas seperti ini. Ya bisa sih kita membuatnya, cuman sangat-sangat lama baru kita dapat warna seperti ini. Lalu saking sakralnya tenun Pringgasela itu tidak boleh dilihat. Itu khusus tempatnya bertenun orang itu. Jadi ada namanya poposan, dan juga dia itu dulu kalau bertenun itu tidak boleh dilihat 24 jam harus jadi. Kalau ada acara adat, misalnya ada acara adat desa atau gawe desa atau perkawinan bangsawan, itu khusus penenun yang membuat desain atau motif itu sendiri. Misalnya motif burung atau motif bunga, itu persis sekali burungnya hidup. Saking sakralnya orang tua dulu membuat desainnya 24 jam tidak boleh lebih. Besok ada acara, sekarang dibuat, besok pagi langsung digunakan. Masyarakat Pringgasela sejak 8 abad lalu masih menjalankan tradisi Boteng Tunggul untuk merayakan lestarinya kain tenun kuno bernama Tunggul yang usianya 850 tahun. Tradisi ini tak hanya merawat ingatan akan kekayaan tenun Pringgasela, tapi juga upaya penting mencintai warisan Nusantara. Karena jalinan hidup yang erat terkait dengan kain tenun, suku Sasak percaya bahwa mereka lahir, tumbuh, belajar, hingga mati bersama tenun. Maka satu pesan singkat dalam kitab Lontar menjadi sebuah peradaban sejarah, kearifan lokal yang mendedikasikan kita sebuah jalinan rasa antara manusia dengan alam semesta. Sebab sejatinya manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa memiliki esensi rasa yang kuat sekali, bahwa kita dijadikan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa dalam manifest yang satu, maka rasa yang satu, hatta dengan binatang sekalipun, terlebih kita dengan manusia. Zaman ini yang dapat kita simpulkan bahwa sumber daya alam yang ada di Indonesia ini, wabil khusus di NTB ini, boleh kita pergunakan, tapi dayanya, sumbernya jangan dirubah dan jangan dikuasai. Kenapa? Karena kita butuh kelanjutan-kelanjutan yang nantinya anak cucu kita agar sampai untuk menikmati dari sumber daya alam yang ada. Maka semoga dengan pupuh yang tadi kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan piawai, dengan lihai, mana yang harus kita manfaatkan dan mana yang harus kita lestarikan. Mungkin sekedar itu dari sementika yang Tiang sampaikan. Dalam perjalanan panjang kain tenun, kita pun menyadari betapa kain-kain ini tak hanya menjadi bukti akulturasi berbagai pengaruh kebudayaan dan kepercayaan yang kuat, tetapi juga pemegang teguh tradisi dan menjadi jembatan antar generasi. Lewat helai demi helai benang, lembaran demi lembaran kain, lantunan demi lantunan irama menenun, lewat cerita-cerita yang dituangkan dalam motif, kain tenun akan
akan jadi bagian dalam hidup masyarakat Lombok selamanya. Kenduren 2025 yang sudah berjalan 3 hari di Living Land by Mandiri sangat ramai. Dan antusias pengunjung sangat ramai membeli durian khas Jawa Timur. Dan tentunya menguntungkan banyak peserta Bazar Kenduren 2025. Pembeli yang hadir dari hari pertama diadakan Kenduren sangat antusias sekali sampai di hari ketiga. Tak hanya menikmati durian saja, pengunjung juga disajikan dengan hiburan yang menarik di Kenduren 2025. Lumayan rame. Rame ya. Yang dicari duriannya jenis apa, Mas? Durian jenis kasemin. Kasemin sama cilaron sama sibei. Nah, yang ini yang dicari sama peminat biasanya. Cuman di Kenduren JTB 2025. Mantap. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Di Jelajah Kuliner bersama saya Cahyani Dean. Pemirsa, biasanya Indonesia ini kan mempunyai iklim panas dan juga dingin ya, hujan. Biasanya kalau misalnya lagi hujan gini, enaknya kita kuliner yang hangat-hangat. Salah satunya juga nih ada soto. Indonesia ini memiliki beragam soto dari berbagai daerah. Kami akan hadirkan beberapa pilihan rekomendasi soto dari berbagai daerah untuk Anda, dan inilah liputannya untuk Anda. Soto menjadi salah satu kuliner Nusantara yang mudah ditemukan di berbagai daerah. Tentu masing-masing punya ciri khas disesuaikan dengan selera warga lokal. Di Jakarta punya soto Betawi yang legendaris milik Haji Maruf berdiri sejak 1940 silam. Resep otentik bertahan sejak dulu hingga generasi ketiga. Menggunakan rempah seperti jahe,
serai, lengkuas, dan daun salam sebagai bumbu dasar kuah. Sementara untuk memasak daging sapi, sang pemilik punya cara tersendiri agar daging lebih lezat saat disantap. Setelah direbus selama 3 hingga 4 jam, daging digoreng dalam minyak panas. Tuangkan kecap manis di atas daging. Tunggu hingga daging kecoklatan, lalu angkat. Yang menjadi ciri khas soto Betawi Haji Maruf, yaitu tidak menggunakan kentang dan sayuran. Hanya daging dan jeroan seperti paru, usus dan babat, ditambah emping, daun bawang dan bawang goreng disiram dengan kuah santan bercampur susu. Kalau misalkan soto Betawi sebenarnya kan khasnya itu jeroan aja. Aslinya jeroan aja karena zaman dulu tuh daging itu kan mahal. Kalau cerita dari almarhum kakek sama orang tua gitu kan. Nah akhirnya sekarang tuh udah ada pakai campuran daging gitu, dan bedanya mungkin kita nggak pakai kentang, sayur-sayuran tuh nggak pakai karena ya emang basicnya aslinya dari zaman dulu ya daging sama ya kuah santannya itu gitu. Awalnya itu kita hanya santan aja, pas dari zaman almarhum kakek santan aja. Nah kakek cerita pas lagi dagang lagi rame-ramenya, kalau untuk meres santan lagi nggak memungkinkan, akhirnya dia ke pasar ditambahinlah kuah susu. Nah ternyata lebih gurih dan orang-orang lebih suka. Jadi itulah awal mulanya kenapa si soto Maruf ini menggunakan santan dan susu. Karena punya banyak pelanggan, tak heran soto Betawi Haji Maruf memiliki 3 cabang. Mereka selalu kembali demi merasakan kelezatan semangkuk soto Betawi. Bagi Anda yang ingin menikmati soto Betawi Haji Maruf, cukup membayar Rp45.000 untuk soto campur dan Rp48.000 untuk soto daging. Di samping itu juga untuk menunya juga ada yang santan dan ada yang bening gitu kan. Harganya juga nggak terlalu mahal lah, relatif lah itulah ya. Karena kan rasa atau ini kan tergantung daripada selera kan gitu kan. Kalau saya ini dari santannya itu beda ya, jadi ada rasanya gimana ya, kayak semacam ada rasa-rasa susu gitulah gitu. Tapi saya nggak tahu ya itu pakai susu atau enggak deh, atau santan murni saya nggak tahu, itu aja campuran jalan. Ya seminggu ya nggak, paling ya 2 kali lah paling nggak lah gitu. Bergeser ke salah satu daerah penyangga Jakarta, berjuluk Kota Hujan, Bogor, Jawa Barat, juga memiliki soto khas yaitu soto mie. Salah satu soto yang tersohor, soto mie Mang Ohim, hadir sejak 2005 lalu. Sejak pagi, para pekerjanya sibuk di dapur mempersiapkan aneka bahan baku. Yang wajib tersaji dalam semangkuk soto mie ialah risol yang dipotong sedang, berisi bihun. Selain risol, ada pula mie kuning atau mie putih, daging, dan jeroan sapi seperti kikil dan urat, kol, tomat, seledri, bawang goreng, dan emping. Sementara untuk kuah, soto mie Mang Ohim berwarna bening. Hasil rebusan kaldu daging sapi yang dimasak selama 2,5 jam, lalu dicampur bumbu halus seperti bawang merah dan bawang putih, kemiri, jahe, dan pala. Agar lebih nikmat, saat hendak disajikan, kuah kaldu sapi ditambah kecap asin, cuka, dan sedikit penyedap. Yang ciri khasnya itu risolnya ya. Kalau di yang lain kan risolnya basah ya. Kalau di sini udah digoreng kering, udah dipotong-potong tuh. Jadi langsung disajiin aja gitu. Kalau untuk kuah masih sama aja, cuman ini kan yang kebanyakan yang di lain makan agak-agak kemerah-merahan ya. Kalau sini mah bening, bener-bener bening itu kuahnya. Dalam satu hari, soto mie Mang Ohim menghabiskan 15-25 kg daging sapi. Pelanggannya tak hanya datang dari kota Bogor saja, namun wisatawan berbagai daerah yang mampir untuk mencicipi cita rasa kuliner khas Bogor. Apalagi harga yang ditawarkan sangat ramah di kantong, Rp20.000 per porsi. Mungkin dari cita rasanya yang bikin beda. Cita rasanya setelah saya coba di beberapa tempat memang lebih ada rasa uniknya di sini. Soto mie juga pernah. Menurut saya memang soto mie-nya di sini lebih enak dibanding tempat yang lain.
Bila menilik asal-usul soto, Dekan Universitas Teknologi Pertanian Universitas Gajah Mada Yogyakarta, sekaligus salah satu pendiri Forum Komunikasi Kuliner Indonesia, Eni Harmayani menjelaskan, soto merujuk dari salah satu jenis makanan Tiongkok dalam dialek Hokkien disebut cauto, yang artinya jeroan dengan rempah-rempah. Di Indonesia, soto pertama kali dikenal di pesisir pantai utara Jawa pada abad 13. Diperkirakan sekitar 13 ya, abad 13. Ini baru tertulis itu di abad ke-19 ya. Maksudnya itu pun kan dari buku yang ditulis, buku kuliner dan gastronomi ditulis oleh bangsa Hindia Belanda itu tidak ada soto itu. Padahal sudah tersebar di masyarakat ya. Mengapa? Karena diduga bahwa kan dibuatnya di awal itu kan dari jeroan ya, dari babat ya, usus sapi ya, dari babat itu. Sehingga menurut mereka artinya itu hygiene-nya kurang, sehingga mereka tidak memasukkan itu sebagai masakan ya yang direkomendasikan, begitu ya maksudnya. Dalam perkembangannya, soto menyebar di seluruh Nusantara dan diadaptasi di banyak daerah dengan masing-masing ciri khas. Menurut Eni Harmayani, Indonesia kini memiliki 75 ragam soto tersebar di 22 daerah. Tanyain, soto yang mana gitu kan? Ada 75. Ya soto Indonesia, dan itu memang beragam gitu ya. Jadi kita nggak usah menyebut satu gitu ya. Tadi dengan berbagai justifikasi tadi, kalau mau yang representasi terbanyak memang soto ayam kaldu kuning gitu ya. Tetapi ya soto Indonesia, kita ada 75 ragam soto gitu ya. Dan itu soto menunjukkan diversity di dalam sebuah mangkok yang hangat gitu ya. Ya, dalam semangkuk kelezatan soto punya cerita, akulturasi dua kebudayaan hingga merajut kebinekaan antar daerah. Soto kini menjadi salah satu ikon Indonesia yang digemari berbagai lapisan masyarakat. Yuli Horisman, Arisandi, Seto Pratomo, JPM TV. Prosifa sudah terdaftar resmi di Badan POM dan memiliki sertifikat halal MUI, terbukti aman tanpa efek samping. Seminggu saya konsumsi rutin Prosifa, akhirnya bisa sembuh. Saya dulu sering mencoba produk-produk lain, tapi hasilnya tidak nyata seperti produk Prosifa ini. Ingin sehat? Minum Prosifa. Bermunculan kedai kopi kekinian, namun sebuah kedai kopi di kawasan Glodok, Jakarta Barat tak lekang oleh zaman. Berdiri sejak 1927, kedai kopi Taki masih terus didatangi pelanggan setia dari generasi ke generasi berkat cita rasa yang tak pernah berubah. Taki itu filosofinya adalah sederhana dan wibawa. Kawasan Glodok terkenal sebagai pecinanya Jakarta. Di sini banyak tempat legendaris, salah satunya kedai yang sohor di kalangan penikmat kopi. Di sebuah gang bernama Gloria inilah kedai kopi tertua di Jakarta berdiri. Letaknya memang tersembunyi, namun paling dicari para penikmat kopi. Ini dia kedai kopi Taki yang tak lekang oleh zaman. Hadir sejak 1927. Cita rasa kopi yang tak berubah membuat para pelanggan setia selalu datang dari generasi ke generasi.
Beberapa pelanggan pertama kali mencicipi kopi Taki karena diajak orang tua mereka. Puluhan tahun setelahnya, mereka kembali ke kedai nyaris berusia 1 abad ini sambil mengenang masa kecil. Dari umur 16-17 apa? Iya, umur. Ya, emang biasaan sini ngumpul, kadang-kadang ada temen sini. Jadi saya sering kesini aja, ngopi sama nasi campur. Enggak berubah kopinya. Tempatnya sendiri juga udah heritage ya. Jadi menambah kesan seperti kita masuk ke masa lampau gitu. Dulu banget pernah sama orang tua saya, tapi itu udah dulu banget. Tapi yang sering tuh sudah dari tahun 2000-an. Kedai kopi Taki didirikan oleh seorang perantau asal Tiongkok, Leong Kui Chong pada 1927. Dahulu, kedai hanya sebuah warung tenda kaki 5 di kawasan Petak 9 yang menjual beragam makanan dan minuman seperti bubur kacang hijau, roti, teh, dan kopi. 1 tahun setelahnya, pada 1928, Leong Kui Chong memindahkan kedai kopi Taki ke gedung berarsitektur Belanda di Gang Gloria hingga saat ini. Kedai kopi Taki diteruskan generasi ketiga yaitu Latif Julus atau Ayau sejak 1976. Kini Latif Julus mewariskannya kepada sang anak Willy Julus yang telah mendirikan 2 cabang kedai kopi Taki di Jakarta. Awal 1927 dari tenda, itu sebenarnya nggak semua kopi. Sebenarnya dari teh pertama, dari teh ada lagi bubur kacang hijau. Terus baru orang meminta kopi, kita bikin kopi yang masih beli di pasar. Kopi masih sederhana, kita beli di pasar, kita seduhin. Makin tahun sudah kita lihat kopi di sini tuh kurang oke, jadi kita bikin kopi racikan sendiri. Dari persaingan memang cukup berat ya, tapi kita tetap konsisten dengan kopi yang kopi sederhana, kopi Lampung, gitu ya. Terus kita masaknya dengan cara diseduh, dimasak, dan diungkep dulu di satu panci yang besar gitu. Kita nggak pakai mesin, kita nggak pakai campuran sirup-sirup, nggak. Kita sederhana, kopi ya zamannya kopi tubruk dah. Di tengah bermunculannya kopi kekinian, pemilik kopi Taki tidak berniat menambah varian menu. Sejak dulu hanya tersedia kopi original dan kopi susu yang disajikan panas atau dingin. Segelas kopi original dihargai Rp20.000, sementara kopi susu Rp22.000. Untuk menikmati segelas kopi legendaris ini, Anda bisa datang ke kedai kopi Taki Gang Gloria, Glodok, Jakarta Barat, buka Senin hingga Minggu pukul 7 pagi hingga 2 siang. Seger banget, cuaca panas kayak gini memang lebih enak kalau nyeruput segelas es kopi susu Taki. Apalagi kopi ini legendaris banget. Tunggu apa lagi ya, langsung aja datang ke kawasan Glodok, Jakarta Barat. Yuli Horisman, Ori Salvian, JPM TV, Jakarta. Masih dari Glodok, Jakarta Barat, pemirsa. Kali ini ada kari legendaris yang telah berdiri sejak 1973 di Gang Gloria. Kari lam masih diburu para penggemar setianya berkat cita rasa otentik yang dipertahankan dari generasi ke generasi. Jalan-jalan ke kawasan Glodok, Jakarta Barat tidak lengkap rasanya jika tidak kuliner. Di sini juga ada loh kuliner yang halal, salah satunya adalah tempat yang akan saya datangin ini. Inilah sang legenda kari di Jakarta, Kari Lam. Terletak di ujung Gang Gloria, Jalan Pintu Besar Selatan 2, Glodok, Jakarta Barat. Pemiliknya
Selanjutnya Saiful Alam atau akrab disapa Akyong. Dia generasi kedua penerus usaha Karilam milik sang ayah Alam. Nama Karilam juga diambil dari nama panggilan sang ayah. Semangkuk Karilam berisi daging sapi atau daging ayam kampung, potongan kentang, lalu disiram dengan kuah santan bercampur susu. Lebih nikmat disantap dengan bihun atau nasi putih. Semua sebenarnya sama, cuma mungkin ya kita kuahnya lebih bagus, kayak lebih mantep gitu lah. Gitu, nggak katakan kelewat medok, nggak katakan kelewat enteng, nggak sedang-sedang gitu. Jadi orang gampang cerna. Jadi saya punya kan santan campur susu, rempah-rempah kering ya, rempah-rempah sama bumbu basah. Ya bangsa itulah Laos, serai apa gitu. Dahulu, ayah Akyong memulai usaha Karilam di Medan, Sumatera Utara. Kemudian pada 1973, pindah ke kawasan Glodok hingga kini. Keahlian memasak Karilam diperoleh karena sejak kecil Akyong sering ikut sang ayah berdagang kari. Kini, walau sudah berusia 72 tahun, Akyong masih turun tangan sendiri meracik bumbu kari. Kita kan jaga, ya, jangan sampai kemunduran gitu. Kita cari majunya lagi, gimana supaya lebih bagus. Dia pertahankan cirinya itu, namun kasih maju lagi gitu. Kalau kita makan berasa itu kuahnya ya, wangi nggak katakan medok lah ya. Kayak ada apa gitu, santan-santannya itu ya, supaya enak gitu. Bantu sih dari dulu juga ada yang bantu. Ya cuman kita pegang peranan kita lah gitu. Berkat resep yang dipertahankan turun-temurun, Karilam selalu punya penggemar setia dari generasi ke generasi. Aku udah lama sih langganan. Dia enak sih emang, makan dari zaman papanya dulu. Ayam, kari ayam. Ini karena pandemi sih udah jarang-jarang sih gitu loh. Kalau dulu sih paling sebulan 2 kali gitu. Kalau dia sih enak sih ya, nggak bisa diinin lah ya. Dari dulu emang begitu aja dari papanya, nggak pernah berubah. Sama aja, kari ayam. Semangkuk Karilam, sapi atau ayam kampung, dijual Rp50.000. Bila menambahkan bihun atau nasi, Rp55.000 per porsi. Karilam buka setiap hari pukul 8:30 pagi hingga 16 waktu Indonesia Barat. Dagingnya empuk, kuahnya kaya akan rempah, maka tidak salah jika Karilam ini begitu legendaris dan masih dicari hingga saat ini. Bagi Anda yang penasaran dengan rasa Karilam, langsung aja datang ke kawasan Glodok, Jakarta Barat. Saya mau lanjut makan dulu. Dari Jakarta, Yuli Horisman, Sabdo Aji, Devri Novaldi, JPM TV. Kali ini di tahun 2025, Kenduren, Festival Durian dan Buah Unggulan Jawa Timur kembali hadir dimeriahkan Bazar UMKM, live music, game, door prize, dan acara menarik lainnya. Ayo datang dan ramaikan acara Kenduren 14-16 Februari 2025 di Living Land by Mandiri, Jalan Pemuda nomor 23, Surabaya. Bagi Anda yang suka kulineran seperti berada di Pulau Dewata Bali, Anda bisa mendatangi Cafe Bumi Aki Green yang berada di Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang, Banten ke daftar kunjungan Anda. Di kafe ini menyuguhkan konsep seperti berada di Pulau Dewata Bali.
Kafe outdoor dengan konsep menarik seperti menghadirkan kolaborasi nuansa Bali sedang menjadi favorit di kalangan anak muda. Kafe bernuansa Bali yang dinamakan Bumi Aki Green berlokasi di Jalan Gunung Karang, Desa Juhut, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kafe Bumi Aki Green bernuansakan Bali dengan dibalut dekorasi khas Bali dan campuran makanan khas daerah Pandeglang. Menu andalan di kafe ini yakni nasi gonjleng dan menu Bali ayam betutu. Sementara untuk minumannya, es gula aren dan kopi gula aren menjadi unggulan di kafe ini. Kafe Bumi Aki Green yang dibuka sejak September 2021 ini menawarkan sensasi suasana ala Pulau Dewata, Bali. Kafe ini didirikan pasangan suami istri Cepi Dian dan Reni Nur Amalia. Salah satu pemilik kafe, Reni Nur Amalia, mengatakan konsep tersebut kolaborasi antara Bali dan Sunda Pandeglang. Di Pandeglang sendiri belum ada kafe atau resto nuansa seperti di Bali. Konsepnya kita emang awalnya kolaborasi antara konsep ciri khas Banten, Pandeglang Banten sama Bali. Karena kenapa kita ngambil konsep Bali? Karena emang intinya biar ada perbedaan dari yang lain lah gitu. Terus emang tempat sama sarananya emang mendukung, udah view-nya udah kayak di Ubud Bali. Makanan kita angkat nasi gonjleng, paket nasi gonjleng ayam, ada ikan nila. Itu ciri khas Banten, Pandeglang Banten ya. Terus kita juga kolaborasi juga makanan dari ciri khas Bali, yaitu ayam betutu. Kita angkat juga, jadi biar berbarengan lah sama. Ada konsep Balinya, ada konsep Pandeglangnya. Nuansa Bali menjadi kesan tersendiri bagi pengunjung untuk menikmati makanan maupun kopi yang disajikan di Bumi Aki Green. Selain itu, di Bumi Aki Green juga ada live musik untuk menambah kehangatan bagi para pengunjung. Yusef Kurnia, JPM TV, Pandeglang, Banten. Sebuah rumah makan dengan konsep suasana lawas dipadukan dengan hamparan sawah dan sungai bisa Anda temukan di Kabupaten Madiun. Pengunjung yang datang ke tempat ini bisa menikmati aneka hidangan lezat dipadukan dengan suasana seperti di desa. Seperti namanya, lesung kresek dihiasi dengan beragam lesung, yang merupakan alat tradisional dalam proses pengolahan padi atau gabah tempo dulu. Lesung-lesung ini disulap menjadi meja makan yang cukup menarik. Tidak hanya lesung, lokasi makan ini juga miliki bangunan bekas kandang kerbau yang dialihfungsikan menjadi gazebo, lengkap dengan cikar dan kayu luku. Kental dengan suasana masa lalu, lesung kresek juga hadir dengan hamparan sawah serta aliran sungai catur. Konsep alam ini membuat pengunjung tidak hanya bisa menyantap hidangan, namun juga berfoto, bahkan bermain air. Pengelola juga menyiapkan aneka permainan bagi pengunjung anak. Untuk lesung kresek sendiri itu mengusung konsep Java Vintage yang dimana mungkin kita lebih edukasi ke setiap customer yang datang ke sini untuk mengenalkan budaya-budaya Jawa lama yang sudah hilang. Ya, jadi kita kembalikan lagi ke sini yang dimana dari kayu, lesung atau mungkin cikar dan sebagainya ya kita kenalkan lagi ke customer-customer yang datang ke sini. Bagi pengunjung yang ingin kulineran, lokasi makan ini menyediakan olahan ikan gurami dan nila. Jika kangen minuman tradisional, pelanggan juga bisa memesan wedang uwuh, bandrek, dan bajigur. Sangat menarik karena kenapa? Di sini masih kental dengan kearifan Jawa, budaya Jawa, dan di sini masih kental dengan budaya lokal, yaitu meja yang terbuat dari lesung dan wahana-wahana, dan pokoknya fasilitasnya juga menarik dan pelayanan juga memuaskan. Rumah makan berkonsep kuno ini berlokasi di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur.
Lokasinya berdekatan dengan lokasi wisata sejarah mengenang peristiwa 1948 Madiun, Monumen Kresek. Sehingga selain bisa kulineran, pengunjung juga bisa mampir belajar sejarah di wilayah Kresek. Tim Liputan JTV Madiun, Jawa Timur. Jika tadi ada sebuah tempat makan yang seperti suasana di desa, kali ini saya ajak Anda ke Serang, Banten. Di sana ada sebuah kafe yang jauh dari keramaian kota dan letaknya di pinggir hutan loh pemirsa. Langsung saja yuk kita lihat kafenya berikut ini. Aktivitas warga di perkotaan dibatasi oleh aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Sejumlah pertokoan dan kafe di kota Serang, Banten masih banyak yang tutup. Namun, salah satu kafe yang berlokasi jauh dari perkotaan, tepatnya di Kampung Salinggara, Kelurahan Sayar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, menjadi alternatif warga Kota Serang untuk sekedar ngopi atau menikmati makanan yang disediakan. Kafe ini jadi salah satu obat kejenuhan bagi warga Kota Serang. Tentu kafe ini menerapkan protokol kesehatan ketat. Pengunjung yang datang wajib mencuci tangan dan duduk dengan jarak cukup jauh antar pengunjung. Selain itu, harus memakai masker saat berbincang. Tempat ini menawarkan keasrian alam terbuka yang dikelilingi ribuan pohon. Kafe dengan luas 1.800 meter persegi ini kerap dikunjungi para penggemar olahraga lari dan pecinta goes sepeda. Biasanya mereka mampir di kafe untuk rehat dan melepas lelah sambil menikmati pemandangan. Adem, enak ya, serasa jauh dari kota, hiruk-pikuk kota itu ya, adem. Suasana ininya masih alami, pegunungannya masih alami, ada gitu. Walaupun tengah-tengah kan ini ya, deket ke kota gitu. Teh, ini kan kafe di tengah hutan ya Teh. Di kota kan banyak, kenapa milih di sini Teh? Nah, itu dia, kita pengen nyari adem. Karena sudah bosan. Sudah bosan di sana. Pengelola kafe sengaja mendirikan tempat ini jauh dari hiruk-pikuk pusat kota Serang, yaitu menyajikan nuansa alam terbuka sehingga aman dari polusi kendaraan bermotor. Tadi bahwa mungkin ada kebosanan orang di Serang khususnya gitu, kafe secara umum kan ada di keramaian gitu ya, yang kemudian kadang-kadang juga terganggu oleh bisingnya lalu lintas dan seterusnya. Nah kemudian saya agak berpikir bahwa ada banyak orang juga nampaknya gitu yang butuh tempat yang lebih sunyi dalam tanda kutip untuk bisa menikmati suasana yang lebih private gitu ya. Jadi kafe ini bisa dicapai dengan jarak 10 km dari alun-alun kota Serang. Kafe ini beroperasi 3 hari dalam seminggu. Pada Jumat buka mulai jam 3 sore hingga jam 9 malam. Sabtu mulai dibuka jam 8 pagi hingga jam 9 malam, dan hari Minggu buka jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Menu makanan yang disajikan juga cukup variatif dan murah. Harga mengikuti kemampuan kantong anak muda. Hanya untuk villa pribadi, dan kebetulan dilihat kesehariannya banyak yang bersepeda, jadi kita inisiatif buat buka warung kopi biasa awalnya gitu. Ternyata setelah saya jalankan, welcome dengan setelah ada yang bersepeda, lalu ke keluarga dan anak muda. Untuk kalian yang penat dengan kebisingan kota, kafe ini bisa menjadi rekomendasi untuk menghilangkan stres bekerja. Nikmati secangkir kopi sembari menghirup udara segar. Suhendi, JPM TV, Kota Serang, Banten.